Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafii Waisan dari MD 408. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah karya kajian untuk ujian akhir semester yang saya ambil dari sebuah perusahaan produsen yang bernama Gadih Minang, Rendang Gadih. Objek ini saya pilih karena tiga alasan. Satu, sudah memiliki website sendiri karena desainnya lengkap dan posisinya bersaing sebagai kategori oleh-oleh khas Minang. Untuk profilnya sebagai berikut, Rena Gadih berproduksi sejak tahun 2015 di Kota Payakumbuh di bawah Badan Hukum PT Gadih Minang Anugrah. Kekuatan utamanya adalah pada mutu dan legalitas produk. Perusahaan ini mengantongi 5 sertifikasi sekaligus halal, BPOM, HACCP, SNI, dan NKV dengan lebih dari 20 varian produk. Di media sosial, akun Instagram resminya memiliki sekitar 216.000 pengikut dan mereka telah mengumpulkan sederet penghargaan nasional. Yang membuat produknya berbeda dari secara teknis yaitu adalah adanya teknologi sterilisasi keton sehingga rendang dapat bertahan 6 sampai 12 bulan pada suhu ruang tanpa lemari pendingin. Ingat poin ini karena akan muncul lagi nanti setelah peluang terus sebagai peluang terbesar mereka. Dari sisi kanal, semuanya sudah ada. Website ada, Instagram ada, TikTok ada, 3 marketplace besar serta outlet fisik juga ada. Pertanyaannya adalah apakah semua aset ini sudah dioptimalkan? Untuk metodologinya, sebelum masuk ke temuan, saya jelaskan dan bagaimana analisis ini dikerjakan. Analisis ini tidak berangkat dari asumsi, saya melakukan audit langsung ke setiap halaman aktif website dari Rendang Gading. Meriksa elemen CEO-nya, statusnya satu persatu, membandingkannya dengan pesaing sekategori, baru kemudian menyusun strategi. Urutan ini penting. Kalau strategi lebih dahulu, yang keluar hanya teori umum yang bisa ditempelkan ke bisnis manapun. Dengan audit di depan, secara rekomendasi yang saya ajukan nanti punya bukti temuannya. Oke, kita masuk ke analisis website, tampilan, dan navigasi. Dari sisi teknis dasar, sebenarnya sudah benar. Mereka memakai domain sendiri dengan HTTPS, tampilannya responsif di ponsel, dapat dilayani lewat CDN sehingga cepat, dan setiap produk punya sampai 4 foto. Tetapi di sini saya menemukan hal yang cukup fatal, yaitu halaman profilnya kosong. Ketika diklik, yang muncul hanya ilustrasi kotak kosong tanpa satu paragraf pun. Dan halaman kategori juga kosong. Artinya 2 dari 4 menu utama berujung buntu. Padahal justru di halaman profil inilah kekuatan terbesar dari si Rendang Gading ini seharusnya diceritakan. 5 sertifikasi, penghargaan nasional, proses produksi di Payakumbuh, semua itu ada, tapi tidak pernah sampai ke mata pengunjung. Selanjutnya masuk ke analisis informasi produk, CTA, dan UX. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, ke halaman produk. Saya ambil contoh rendang paru sapi 250 gram. Menariknya, informasi produk justru sangat kaya. Ada berat bersih, jumlah potongan per kemasan, tingkat kepedasan, daftar sertifikasi, masa simpan, 4 cara penyajian, sampai batas jam pemesanan untuk pengiriman hari yang sama. Ini jauh di atas rata-rata UMKM yang ada. Masalahnya ada pada eksekusinya. Deskripsi ini jelas salin tempel dari marketplace. Masih memakai tanda bintang sebagai pengantar tebal dan simbol ganda sebagai hiasan judul. Di layar itu terbaca berantakan. Lalu ada temuan harga rendang paru sapi cantum 95.000 di website, sementara di etalase lain menampilkan kisaran 80 sampai 90.000. Ketidakkonsistenan ini harga di titik keputusan itu langsung menimbulkan keraguan. Dan yang paling merugikan, tidak ada satupun ulasan pembeli di halaman produk. Padahal di marketplace usaha mereka melimpah. Saya ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan website. Dari temuan tadi, saya susun rekomendasi berdasarkan dampak, bukan berdasarkan kemudahan. 2 perbaikan yang saya beri label kritis justru yang paling murah, mengisi halaman profil dan menghidupkan halaman kategori. Keduanya tidak butuh membangun ulang sistem, hanya butuh konten yang sebetulnya sudah dimiliki perusahaan.
Prioritas berikutnya adalah membangun ulang beranda supaya keunggulan produk tahan 6-12 bulan tanpa kulkas tersampaikan dalam 5 detik pertama. Lalu menyeragamkan harga lintas kanal menambah jalur konveksi, harga lintas kanal menambah jalur konveksi lintas WhatsApp, ulasan pembeli, serta menyusun paket bundle. Untuk yang bagian SEO on page-nya, poin analisis kedua ini adalah search engine optimization, mulai semua dari on page. Kondisinya timpang. Halaman produk relatif rapi, judulnya unik dan deskriptif. Kalau ikonnya benar, tag purpose yang mengisikan pengindeksan, tetapi berananya tidak dioptimasi. Kayak contohnya hanya berbunyi rentang gading, tidak memuat kata kunci kategori maupun lokasi. Berananya juga tidak memiliki H1, meta description-nya juga satu kalimat yang sama dipakai berulang-ulang. Mereka bahkan sampai menggunakan meta keyword, tag yang sudah lama tidak gunakan mesin pencari. Ada satu lagi yang perlu dibenahi, meta deskripsinya halaman penuh produk justru diisi seluruh badan deskripsi hingga ribuan karakter, sehingga terpotong di hasil pencarian. Konsekuensinya jelas, setiap situs ini praktis hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang sudah tahu nama Rendang Gading. Calon pembeli yang mencari berdasarkan kebutuhan belum punya pintu masuknya. Selanjutnya, untuk pemetaan kata kunci dan CEO of page, dari sisi kata kunci, Rendang Gading baru menguasai kelompok pertama, kata kunci bermerek. Di kelompok lain masih terbuka lebar, kata kunci kategori seperti rendang kemasan dan bumbu rendang siap saji, kata kunci lokasi seperti oleh-oleh khas kayak bumbu, dan yang menurut saya paling bernilai adalah kata kunci berdasarkan kebutuhan spesifik seperti rendang untuk bekal umroh. Ini bukan mengarang, deskripsi produk mereka sendiri sudah menyebutkan kecocokan untuk perjalanan umroh dan haji. Peluangnya sudah tertulis, hanya belum pernah dijadikan sebagai kata kunci. Untuk off-page-nya, mereka sudah punya modal tautan dari direktori UMKM dan pemberitaan media, profil di 3 marketplace, serta audiens Instagram yang besar. Tapi kelemahannya cukup mendasar, tidak ada blog atau artikel sama sekali, sehingga tidak ada halaman yang layak dijadikan sebagai rujukan tautan, dan kekuatan pencarian mereka ternumpuk di marketplace, yang berarti aset itu milik pihak lain, bukan milik si perusahaannya. Perbandingan dengan kompetitor. Sebagai pembanding, saya ambil Christine Hakim dari Padang. Mereka legendaris di kategori yang sama dan sama-sama punya website sendiri. Hasilnya memperlihatkan pola yang menarik. Christine Hakim punya halaman yang lengkap, profil, informasi pengiriman, kebijakan privasi, cara bantuan, tetapi tampilannya jelas lawas. Karena kita di kaki halamannya masih tertulis 2018. Tentang Gading justru kebalikannya, tampilannya modern, responsif, tapi halamannya kosong. Artinya, siapapun yang lebih dulu memiliki keduanya sekaligus akan unggul. Dan bagi Rendang Gadi, ongkos untuk sampai ke sana jauh lebih murah. Cukup mengisi konten, bukan membangun ulang si situsnya. Rekomendasi strategi Search Engine Optimization saya bagi menjadi 3 tahapan. 2 bulan pertama untuk perbaikan dasar, menulis ulang title tag dan meta description, menambah H1, mengisi halaman kosong, dan mendaftarkan profil bisnis untuk pencarian lokal kumbu. Semuanya cepat dan tanpa adanya tambahan biaya. Di bulan ketiga sampai ke-6 masuk ke pembangunan konten, blog dengan tema yang benar-benar dicari calon pembeli, dan halaman pendaratan khusus bertema bekal umroh serta hampers hari raya. Setelah fondasinya kuat, barulah otoritas dibangun, memanfaatkan penghargaan nasional yang sudah mereka miliki sebagai bahan siaran pers dan memiliki kerjasama konten dengan Biro Perjalanan Umroh. Selanjutnya, tujuan dan target audiens. Poin ketiga, rancangan strategi digital advertising. Tujuan kampanye tidak saya letakkan pada penjualan semata, tetapi tujuannya adalah memindahkan penjualan ke kanal milik sendiri. Karena setiap transaksi yang terjadi di marketplace berarti datanya bukan milik Rendang Gading. Tujuan pendukungnya membangun bisnis data pelanggan, dan tujuan yang memperluas kategori dari sekedar oleh-oleh menjadi makanan siap saji tahan lama. Target audiensnya saya bagi 4 kelompok. Kelompok A penonton minum kota besar dan luar negeri. Pemicu emosional, kehidupan pada masakan kampung. Kelompok B, jamaah umroh dan biro perjalanan. Inilah kelompok yang paling terabaikan selama ini, padahal keunggulan produknya memang dirancang untuk kebutuhan tersebut. Kelompok C, pemburu oleh-oleh dan pembeli hampers, dan kelompok D adalah audiens penargetan ulang.
Rancangan kampanye dan jenis iklan. Struktur kampanye saya susun berdasarkan tahapan corong pemasaran, bukan sekedar daftar iklan. Di tahap awareness, Meta Ads dengan video, pendek proses produksi dan uji ketahanan produk dalam top material ditambah demand gen di Google. Di tahap consideration, iklan pencarian pada kata kunci dan menaikkan iklan carousel menuju halaman buka umroh. Di tahap conversation, katalog dinamis untuk penargetan ulang dan iklan pertahanan merek. Tapi ada satu catatan yang ingin saya tekankan, seluruh kampanye ini konversi baru boleh dijalankan setelah perbaikan website tahap kritis selesai. Mengalihkan trafik berbayar ke situs yang dua halamannya masih kosong sama saja menuangkan air ke ember kosong. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Untuk KPI-nya, saya pisahkan menjadi dua lapis. Lapis pertama, indikator hasil akhir. ROAS minimal 4 kali, biaya advertising minimal Rp35.000, tingkat konversi website minimal 2%, dan kontribusi kanal sendiri 30% dari total penjualan daring. Masalahnya, semua indikator itu baru terbaca setelah anggaran terpakai banyak, terlambat menjadikan dasar koreksi. Karena itu saya tambahkan lapis kedua. Indikator awal seperti rasio klik dan rasio tambah ke keranjang yang bisa dibaca sejak minggu pertama. Dengan begitu, materi iklan yang tidak berkinerja bisa dihentikan sebelum anggarannya habis. Dan seluruh tautan iklan wajib memakai parameter UTM supaya sumber penjualan bisa ditelusuri sampai ke tingkat materi iklan. Selanjutnya, strategi komunitas dan influencer. Poin keempat, pemanfaatan komunitas dan influencer. Nilainya saya dasarkan pada karakteristik produk, bukan sekedar jumlah pengikut. Ada 4 komunitas yang sangat cocok dengan rendang kemasan tahan lama. Komunitas penonton Minang, komunitas umroh haji, komunitas kendaraan pemasak, serta diaspora Indonesia di luar negeri. Yang paling sering dilewatkan adalah komunitas umroh, padahal kebutuhan mereka persis dengan keunggulan produk ini. Selanjutnya untuk bentuk kerjasama dan kontribusinya, bentuk kerjasama bertingkat dari yang palingan sampai yang paling mengikat. Mulai dari barter produk, program afiliasi, komisi, endorsement berbayar, terutama yang berkontrak, dan sponsor acara paguyuban, pembekalan jamaah umroh, sampai konten buatan pengguna. Tapi prinsip yang saya pegang cuma satu, setiap permintaan harus terukur. Selanjutnya, poin kelima yaitu strategi peningkatan penjualan. Strategi pertama sengaja saya letakkan di depan perbaikan fondasi sebelum penambahan traffic karena pada dasarnya selama dua menu utama masih buntu, setelah rupiah tambahan akan hanya memperbesar kerugian. Strategi kedua yaitu menurut saya paling benar adalah mengubah posisi produk tersebut. Selanjutnya untuk peta jalan 90 hari, supaya rekomendasi ini tidak berhenti sebagai wacana, saya susun peta jalan 90 hari. Jadi bukan daftar keinginan, melainkan urutan sebab akibat. Fase 1, 30 hari pertama tidak menghasilkan penjualan langsung, isinya hanya perbaikan fondasi, tapi tanpa fase 1, fase 2 akan sia-sia. Fase 2 masuk ke aplikasi, kampanye iklan, edukasi kreator, penerbitan artikel, dan pengembangan basis data. Baru di tahap ketiga, yaitu anggaran yang besar, dan itu pun hanya untuk kampanye yang sudah terbukti berhasil. Kesimpulannya adalah dari seluruh analisis ini, kesimpulan utamanya itu, masalah negatif bukan pada produknya sudah sangat kuat, 5 sertifikasi, teknologi kreator, penghargaan nasional, masalahnya ada pada penyampaian. Kelangkaan itu hanya tersimpan di kode meta, tidak pernah sampai ke halaman yang dibaca oleh manusia. Kedua, websitenya masih berfungsi sebagai etalase, belum sebagai mesin penjualan, situsnya mampu menampung pesanan, tetapi belum meyakinkan. Ketiga, kekuatan pencariannya menumpuk pada aset milik pihak lain. Dan keempat, ini kabar baiknya, ruang terbesar justru yang paling murah untuk dieksekusi. Rekomendasi akhir saya kelompokkan menjadi dua. Sisi kiri, pekerjaan berdampak tinggi yang mudah dilakukan. Ini yang harus dikerjakan lebih dahulu karena hampir tanpa biaya. Sedangkan sisi kanan, berdampak tinggi tetapi butuh sumber daya. Jadi dijalankan secara bertahap. Di sini satu, perbaikan dulu, kuatkan kemudian, baru diperbesar skalanya. Terakhir, daftar pustaka, seluruh temuan audit dalam satu ini berasal dari penelusuran langsung terhadap pengalaman aktif proyek penelitian dilengkapi rujukan konseptual dan literatur pemasaran digital. Jadi ini saya kerjakan secara mandiri.
Demikian pemaparan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya, Ibu Melinda serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.